Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku sekalian, yang semoga Allah tabaraka wa taala berikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada diri kita, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dipertemukan oleh Allah tabaraka wa taala dengan berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Di tempat yang mudah-mudahan Allah berkahi ini, di tempat yang mudah-mudahan Allah turunkan para malaikat yang mengistighfarkan kita semua, dan mudah-mudahan duduknya kita di sini bisa menjadi pemberat dari timbangan amal kebaikan kita kelak nanti di hari kiamat. Allahumma amin. Salat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahilian, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang-menerang akan ilmu syar'i, itu zaman as-sunnah. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan mabahas kita, kajian kita tentang hadis al-arba'in an-nawawiyah, 42 hadis tentang pokok-pokok agama yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan hari ini insyaallah ta'ala kita akan masuk hadis yang ke-8 setelah kemarin sudah kita selesaikan hadis yang ke-7 tentang agama adalah nasihat. Kita baca hadisnya, hadis ke-8, al-hadis ats-tsamin, hadis yang ke-8, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar semoga Allah meridainya. Ibnu Umar, Ibnu itu anak laki-laki, Umar maksudnya sini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anak laki-laki Umar bin Khattab. Ada berapa anak laki-laki Umar bin Khattab? Ada yang tahu? Hah? Ada banyak. Kalau disebutkan Ibnu Umar pasti Abdullah bin Umar maksudnya. Karena anak Umar bin Khattab yang laki-laki ada banyak, bukan hanya Abdullah, ada Asim dan seterusnya. Tapi kalau disebutkan Ibnu Umar, pasti yang dimaksud adalah siapa? Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Seorang sahabat yang senior, yang junior di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sekitar 2630 hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Radhiyallahu anhuma berarti ayah dan anak dua-duanya sahabat. Kalau anhu hanya satu, semoga Allah meridainya. Kalau anhuma semoga Allah meridai keduanya. Keduanya di sini Abdullah bin Umar dan ayahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nanti kita akan bahas masalah Abdullah bin Umar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan syahadat, hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Wa yuqimus shalah, dan mendirikan salat. Wa yu'tuz zakah, dan menunaikan zakat.
Fa idza fa'alu dzalik 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Apabila mereka telah melakukan itu semua, bersyahadat, salat, kemudian zakat, maka 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Maka darah dan harta mereka terlindungi kecuali dengan hak Islam. Kecuali dengan hak agama Islam ini nih. Wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala, dan hisabnya, perhitungannya diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis ini sahih, diriwayatkan dari Bukhari, Muslim, Daruqutni dan seterusnya. Dan ada beberapa riwayat dari hadis ini selain Ibnu Umar yang meriwayatkan, ada Abu Hurairah juga meriwayatkan, ada Jabir bin Abdullah, ada Anas bin Malik dan sahabat-sahabat yang lainnya. Bahkan Syekh Albani mengatakan hadis ini riwayatnya mutawatir, diriwayatkan dari banyak jalur dari setiap tabaqatnya. Abdullah ibn Umar ibn Khattab ibn Nufail al-Qurashi al-Adawi dari suku Bani Adi. Kunyah beliau Abu Abdurrahman, lahir pada tahun ketiga kenabian. Berarti ketika Abdullah bin Umar hijrah ke kota Madinah umurnya berapa? 3 tahun. Lahir ke tahun ketiga kenabian. 16, banyak amat maksudnya 16 tahun. Kebanyakan. Hijrah Nabi tahun berapa? Berapa tahun Nabi SAW di Mekah? 13, barakallahu fiik, betul. Abdullah bin Umar lahir tahun ketiga kenabian. Hijrah Nabi SAW tahun berapa? Ke-13 kenabian, betul? Berarti ketika hijrah umurnya berapa? Itu kalau nggak fulus lama gitu insyaallah nih. Kalau umur lama subhanallah. Coba kalau fulus cepat luar biasa nih. Makanya Abdullah bin Umar tidak ngikut perang Badar dan tidak ikut perang Uhud. Kenapa? Ditolak sama Nabi SAW, nggak boleh ikut, masih kecil. Masih di bawah 15 tahun. Karena untuk menentukan orang tersebut baligh, yang diizinkan oleh Nabi SAW ikut peperangan itu yang sudah baligh. Ada tiga. Yang pertama umurnya sudah 15 tahun. Ya, sudah mencapai baligh berarti. Yang kedua sudah mimpi, ihtilam. Yang ketiga sudah tumbuh bulu di sekitar kemaluannya. Nah, Abdullah bin Umar ketika perang Badar dan perang Uhud tidak ikut. Ditolak oleh Nabi SAW, gak boleh ikut. Dan ada beberapa sahabat yang junior lainnya ditolak oleh Nabi karena masih junior. Nah, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu lahir pada tahun ketiga kenabian dan dia ikut hijrah bersama ayahnya itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baru ketika perang Khandaq Abdullah bin Umar ikut bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dan pada saat itu umur 15 tahun tuh perang Khandaq. Dalam sebuah riwayat disebutkan, Abdullah bin Umar pernah bermimpi dibawa oleh 2 orang malaikat. Dalam mimpinya nih, Abdullah bin Umar dibawa oleh 2 orang malaikat melihat ini neraka seperti ini nih. Wah, mimpinya serem luar biasa. Ketika bangun, maka Abdullah bin Umar menceritakan kepada saudarinya, Hafsah radhiyallahu anha. Hafsah ini berarti siapa? Salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menceritakan Abdullah bin Umar kepada Hafsah. Hafsah ceritain mimpi ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku Abdullah bin Umar tadi malam bermimpi seperti ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'mar rajulu Abdullah." Sebaik-baik pemuda laki-laki, itu Abdullah bin Umar. Lau kana yusalli minal lail. Kalau dia mau sholat malam. Karena pada saat itu malam berarti dia mimpi sampai subuh nggak sholat apa? Malam. Disampaikanlah dari Nabi SAW kepada Hafsah. Hafsah sampaikan kepada Abdullah bin Umar. Sabda ini nih. Ni'mar rajulu Abdullah lau kana yusalli minal lail. Apa yang dilakukan Abdullah bin Umar? Semenjak itu tidak pernah beliau meninggalkan salat malam fi tulu'i hayati sepanjang hidupnya. Ini hebatnya sahabat nih, ikhwan. Mendapatkan satu ilmu langsung apa? Mengamalkannya, mempraktekkannya dalam kehidupannya.
Ni'mar rajulu Abdullah law kana yusalli minal lail. Sebaik-baik laki-laki pemuda Quraisy ini Abdullah ibn Umar kalau dia mau salat malam. Subhanallah. Maka semenjak itu Abdullah ibn Umar benar-benar melakukan salat malam dan tidak pernah meninggalkan salat malam. Dan sahabat yang lain memberikan sana, pujian kepada Abdullah bin Umar luar biasa. Di antaranya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud umurnya jauh nih. Jangan antum sama pikirannya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya pemuda Quraisy yang paling zuhud terhadap dunia Abdullah bin Umar. Bayangkan, pemuda Quraisy yang paling zuhud terhadap dunia adalah Abdullah bin Umar. Masya Allah. Dan juga pujian-pujian yang diberikan oleh para sahabat lain kepada Abdullah bin Umar. Dan tadi saya katakan beliau meriwayatkan kurang lebih sekitar 2630 hadis dan beliau meninggal di kota Makkah pada tahun 73 Hijriah pada umur 83 tahun. Ada yang mengatakan 87 tahun. Ala kulli hal itu singkat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan aku diperintah, berarti siapa yang memerintahkan Nabi? Allah azza wa jalla. Kalau para sahabat mengatakan kami diperintah, maka biasanya siapa yang memerintahkan sahabat? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kaidah di antaranya. Aku diperintahkan, jelas Allah azza wa jalla yang memerintahkan untuk memerangi manusia. Hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah azza wa jalla. Memerangi manusia di sini perhatikan, bukan kemudian yang dimaksud memerangi seluruh non muslim kita bunuh-bunuhi, enggak, itu ngaco jelas. Banyak orang menggunakan dalil-dalil seperti ini untuk melegalkan pendapatnya yang ngawur, pendapatnya yang kacau. A'udzubillah. Maka jelas tidak. Hadis yang sangat agung yang mulia ini menjelaskan tentang kaidah-kaidah dan pokok-pokok agama disebutkan. Di antaranya tentang mentauhidkan Allah. Bagaimana pentingnya mentauhidkan Allah, seorang hamba mentauhidkan Allah. Di antaranya tentang mendirikan salat, membayar zakat, kemudian jihad fi sabilillah. Nah, berjihad fi sabilillah dan melakukan berbagai kewajiban yang lain. Melakukan berbagai kewajiban yang lain. Karena kita tahu bersama syariat Islam ini tegak ketika kaum musliminnya mengamalkan syariat Islam dalam kehidupannya sehari-hari. Perhatikan baik-baik nih, kawan. Syariat Islam ini bisa bagus, bisa berjalan, bisa tegak ketika umat Islamnya mengamalkan, menjalankan syariat Islam itu dengan benar. Bukan sebaliknya. Berapa banyak kita lihat kaum muslimin zaman sekarang yang paling melanggar dari syariat Islam adalah siapa? Kaum muslimin itu sendiri. Melanggar larangan Allah, melanggar larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak kita lihat kaum muslimin yang ternyata yang paling tidak memenuhi dari contoh-contoh sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, ajaran-ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam dia tinggalkan begitu saja. Ajaran-ajaran Allah tabaraka wa taala ditinggalkan begitu saja. Nah, di sini pokok dari hadis ini sangat luar biasa menjelaskan tentang kaidah-kaidah apa? Islam. Dan hadis ini yang saya katakan tadi ada banyak riwayatnya. Bahkan Syekh Al-Albani sampai mengatakan hadis ini mutawatir. Dari sini mutawatir. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala menjelaskan kata-kata umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Kata beliau, manusia yang dimaksud di sini adalah kaum musyrikin, penyembah berhala. Kaum musyrikin, penyembah berhala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mendakwahkan mereka. Di antaranya adalah di antara dakwah ini dengan jihad. Ikhwan, kita tahu bersama ketika kaum muslimin ingin mengekspansi satu daerah, maka ada syarat-syarat tertentu sebelum jihad itu muncul.
Yang pertama apa? Menawarkan Islam kepada mereka. Mau masuk Islam, silakan, tafadhal, ahlan wa sahlan. Kalau pertama ini selesai, sudah berarti. Dan karena memang ini intinya, masuk Islam. Yang kedua, kalau mereka tidak masuk Islam, nggak ada paksaan bagi mereka. Tapi apa? Mereka tunduk di bawah kekuasaan kaum muslimin, kemudian bayar jizyah setiap tahunnya bagi orang-orang yang mampu dari penduduk mereka. Nah, berarti kan di sini menunjukkan la ikraha fid din, betul ya? Mereka nggak masuk Islam, nggak apa-apa, silakan dengan agama mereka. Tapi daerah ini tunduk di bawah kekuasaan kaum muslimin, berarti kaum muslimin akan memimpin daerah tersebut, tunduk, kemudian setiap tahun akan bayar jizyah yang telah ditentukan, dan jizyah ini beda dengan pajak. Jizyah ini sangat meringankan bagi orang-orang yang mampu di antara mereka. Nah, ini bayar jizyah setiap tahun. Dan jizyah itu dikembalikan kepada mereka dengan rasa aman. Kenapa? Karena daerah tersebut misal diserang daerah lain, maka kaum muslimin yang wajib untuk menolong daerah itu, melindungi daerah tersebut. Bisa difahami, ikhwan? Ini yang kedua. Ketika mereka tidak masuk Islam, taib, tapi Anda mau tunduk di bawah kekuasaan kaum muslimin dan bayar jizyah atau tidak? Kalau mau, selesai. Kalau nggak mau, baru yang ketiga, perang, jihad. Nah, ini diantara apa? Ad-da'watu ilallah. Mengajak manusia ke jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Mengajak manusia ke jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ada hadis yang semakna dengan ini, yang saya katakan tadi, yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah, dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Fa idza syahidu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, apabila mereka telah bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, wa sallau salatana, mereka telah salat bersama kita, wastaqbalu qiblatana, mereka telah menghadap kiblat kita, wa akalu dhabihatana, mereka telah makan sembelihan kita, faqad harumat alaina dima'uhum wa amwalahum illa bihaqqil Islam, maka telah haram darah dan hartanya ditumpahkan kecuali dengan haknya, enggak boleh. Jadi hadis ini sebenarnya menjelaskan tentang apa? Bagaimana besarnya kedudukan darah dan kehormatan seorang muslim, bahkan seorang manusia, subhanallah. Gak boleh sembarangan. Coba antum lihat zaman sekarang. Setiap antum buka berita, insya Allah ada berita pembunuhan. Betul? Betul, ikhwan. Ada satu ustaz cerita ke ana. Setiap anda nonton TV berita, pasti ada berita pembunuhan. Anda buka di tempat mertua, buka berita, pasti ada berita pembunuhan. Berita di rumah orang tua, ada berita pembunuhan yang berbeda-beda. Bayangkan. Seakan-akan darah kaum muslim itu luar biasa ringannya. Padahal Nabi SAW bersabda, la zawalud dunya ahwanu indallah min qatli rajulin muslim. Hancurnya dunia ini dan seisinya itu lebih ringan daripada tertumpahnya darah seorang muslim tanpa haknya. Dalam riwayat lain, hancurnya Ka'bah al-Musyarrafah itu lebih ringan daripada tertumpahnya darah kaum muslimin tanpa haknya. Bayangkan. Islam sangat mengagungkan tentang masalah kehormatan dan darah kaum muslimin, masalahnya enggak sembarangan, subhanallah. Bukan seperti orang-orang Khawarij yang dengan mudahnya kemudian menghalalkan darah. Na'udzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi. Nah, ini jauh jelas dari apa? Islam rahmatan lil alamin. Lahum malil muslimin wa alaihim ma 'alal muslimin. Mereka memiliki hak yang sama seperti kaum muslimin dan mereka memiliki kewajiban yang sama seperti kaum muslimin, dan ada banyak riwayat tentang masalah hal ini. Ini menunjukkan bagaimana darah dan kehormatan kaum muslim itu sangat luar biasa besarnya dalam Islam, enggak boleh sembarangan ya kawan ditumpahkan. Kehormatan contoh. Selain darah, kehormatan. Perhatikan nih, Rasul SAW mengatakan apa? Riba itu memiliki 72 pintu, kata Nabi SAW. Pintu yang paling ringan atau dosa riba yang paling ringan, ityanur rajul ummahu,
seperti seseorang menzinahi ibunya sendiri. Ini dosa riba paling ringan kata Nabi SAW. Dan dosa riba paling besar, paling tinggi, istatala rajul fi 'irdi akhihi. Ketika seseorang merobek kehormatan saudaranya. Bayangkan di dosa riba paling tinggi nih, kawan. Contoh seseorang ketika merobek kehormatan saudaranya dengan apa? Nih. Ghibah, fitnah. Dengan lisannya menghibah saudaranya, asyik luar biasa menghibah saudaranya. Dan ingat yang namanya ghibah pasti buruk. Pasti keburukan, bukan kebaikan. Saya nyebutin kebaikan dia ghibah nggak Pak Ustadz? Kebaikan bukan ghibah, ghibah kan bagus. Tapi nggak mungkin syaitan bisikan ke kepala kita, membicarakan kebaikan kepada orang lain. Yang syaitan bisikan ke pikiran kita apa? Bicarakan keburukan orang lain, kan gitu. A'udzubillah. Fitnah lebih parah lagi, subhanallah. Tapi itu benar Pak Ustadz? Iya, kalau benar namanya ghibah, kalau bohong namanya fitnah. Mana yang dipilih? Agak dua-duanya pasti. 1400 tahun yang lalu sahabat sudah nanya, ya Rasulullah SAW, bagaimana kalau keadaan yang kita ceritakan itu memang ada sama saudara kita? Faqad igtabtahu, maka engkau telah menggibahnya. Kalau enggak ada, faqad bahadtahu, engkau telah berdusta atas namanya, memfitnahnya. Merobek kehormatan saudaranya dengan ini, dengan lisannya. Zaman sekarang bisa juga dengan jari, betul ya? Asyik tuh, subhanallah. Ngomongin keburukan saudaranya, baik itu dengan ghibah atau fitnah. Dosa riba terbesar, bayangkan ikhwan, istatala rajul fi 'irdi akhi. Ketika seseorang merobek kehormatan saudaranya, na'udzubillah min dzalik, nasallahu alaihi subhanallah. Maka perhatikan ini baik-baik. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di sini, apabila mereka telah melakukan itu semua, syahadat sudah, salat sudah, zakat sudah, asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam, maka terjaga tuh, terlindungi darah mereka dan kehormatan mereka kecuali dengan hak Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menegur Usama bin Zaid ketika dalam peperangan, bayangkan dalam jihad, perang. Ketika Usama sudah mau menebaskan pedangnya ke orang ini mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maka Usama menyangka dalam hatinya orang ini cuma takut sama pedangku, dibunuh sama Usama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur dengan keras luar biasa Usama. Atasyaqqa qalbak, kata Rasulullah, apakah engkau bisa membelah dadanya sehingga engkau tahu dia takut dengan pedangmu bukan karena Islam, masuk Islamnya? Bayangkan. Bagaimana apa yang engkau akan jawab nanti di hadapan Allah tentang persaksian orang yang mengucapkan syahadat yang engkau bunuh? Terus diulang-ulang sama Nabi SAW. Usama sampai mengatakan, aku berharap Rasulullah SAW tidak mengucapkan itu lagi, diam sudah. Saking beratnya, nggak sembarangan. Ini dalam jihad padahal ikhwan. Dan mungkin dalam pikiran kita, ya benar lah, orang mau dibunuh, betul ya? Tinggal mengucapin syahadat selesai, nggak berani dibunuh. Tapi Rasul bayangkan, al-Islam yahkum ala zahir. Islam itu menghukumi secara zahir. Mengucapin syahadat, selesai sudah. Ini diantara hikmah mengapa Nabi SAW tidak memerangi orang-orang munafikin di kota Madinah. Kenapa? Karena mereka mengucapkan syahadat. Mereka mengucapkan syahadat, padahal Nabi SAW tahu fulan munafik, fulan munafik, fulan munafik. Diketahui oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Madaratnya jauh lebih besar daripada manfaatnya ketika Rasul SAW memerangi dengan pedang orang-orang munafikin di kota Madinah. Tapi memerangi mereka, berjihad orang-orang munafik itu sampai detik ini ikhwan, itu dengan ilmu, dengan dalil, menjelaskan kepada umat ciri-ciri munafik seperti ini, kan gitu. Bahaya munafik seperti ini mukmin yang benar, yang sejati dan seterusnya. Memerangi mereka dengan ilmu, bukan dengan pedang. Kenapa? Karena nanti orang di luar sana akan mengatakan Muhammad yaqtulu ashabuh. Muhammad membunuh sahabat-sahabatnya. Madaratnya jauh lebih besar. Nah, syahid bahasan kita luar biasa nih. Usama bin Zaid ditegur dengan luar biasa keras oleh Nabi SAW ketika dia berperang, di hadapannya sudah mau dibunuh, mengucapkan syahadat. Usama tetap bunuh. Kenapa? Dia takut dengan pedangku, ya Rasul. Atasyaqqa qalbak. Bayangkan, engkau bisa belah dadanya orang itu. Islam yahkum ala zahir.
Islam ini menghukumi secara zahir. Ketika dia mengucapkan syahadat, muslim berarti selesai. Dan jangan mudah dengan mudahnya mengucapkan kalimat munafik, kafir kepada orang muslim. Hati-hati nih kawan. Ini penyakit zaman sekarang luar biasa. Wah dia sih munafik Pak Ustaz. La haula wala quwata illa billah. Kalau perkataan itu enggak benar, balik kepada dirinya itu kawan, enggak sembarangan, subhanallah. Dan seorang muslim bukan orang-orang yang mencap seperti ini. Bukan lisannya kemudian berkata seperti ini, tidak, subhanallah. Maka terjaga apa? Darah dan juga harta mereka. Yang menarik ini ikhwan, ada kata-kata illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Nanti kita akan jelaskan. Sebelumnya pada hadis ini Nabi SAW menjadikan syahadat, sholat dan zakat. Perhatikan tiga nih, syahadat, sholat dan zakat. Yang dalam menunjukkan bagaimana pentingnya mendirikan sholat dan membayar zakat. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah At-Taubah, surah ke-9 ayat ke-5, فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. Jika mereka bertaubat, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Khallu sabilahum. Ayat yang lain dalam surah At-Taubah juga, surah ke-9 At-Taubah ayat ke-11. Fa in tabu wa aqamus shalah wa atawuz zakah fa ikhwanukum fid din. Jika mereka bertaubat, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, maka mereka saudara kalian seagama. Berarti mafhum mukhalafah dari ayat ini apa? Kalau mereka enggak taubat, enggak sholat, enggak zakat, mereka bukan apa? Saudara kalian seagama. Menunjukkan di sini, makanya para ulama subhanallah sampai mengkufurkan orang-orang yang enggak sholat, enggak zakat dengan sengaja dan dia tahu kewajibannya. Bayangkan. Di antaranya ayat ini. Karena Allah dengan tegas mengatakan barang siapa yang taubat, sholat, zakat, fa ikhwanukum fid din, maka mereka saudara kalian seagama. Berarti kalau nggak sholat, nggak zakat, nggak taubat apa? Na'udzubillah min dzalik. Tapi sekali lagi nih, tidak boleh kemudian apa? Mencap. Ini secara umum saya gambarkan. Bedakan fi'il dengan fa'il. Bedakan perbuatan dengan pelakunya. Perbuatannya saya harus sebutkan, dan ini disebutkan para ulama. Adapun fa'ilnya, pelakunya belum tentu. Karena banyak penghalang yang bisa menghalangi orang tersebut tiba-tiba menjadi kufur dan seterusnya. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Ada kata-kata dalam hadis ini illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Ini menarik nih subhanallah. Ketika zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu jadi khalifah. Berapa tahun Abu Bakar jadi khalifah? Ini merah semua nih sirah nih subhanallah. Abu Bakar jadi khalifah berapa tahun? Barakallahu fikum, 2 tahun 6 bulan, 2 tahun setengah. Umar Al-Khattab berapa tahun? Lah, Umar lama nih, 10 tahun. Utsman bin Affan berapa tahun? Utsman paling lama nih. Berapa? 13 tahun. Dia mengatakan 12 tahun, yang mengatakan 13 tahun. Ali bin Abi Thalib berapa tahun? 5,5 tahun. Ikhwan, saya tanya bola tahu antum insyaallah kayaknya insyaallah. Abu Bakar As-Siddiq ketika jadi khalifah muncul 3 golongan yang sangat luar biasa nih, dan ini zaman luar biasa fitnah, yaumur riddah terkenalnya. Yang pertama golongan nabi palsu, Musailimah al-Kadzdzab, Tulaihah al-Asadi dan seterusnya. Muncul golongan nabi-nabi palsu nih. Yang sebenarnya Musailimah al-Kadzdzab ini sudah ada zaman Nabi SAW, tapi ketika Rasul meninggal, wah tambah harum nih namanya nih, dan banyak pengikutnya luar biasa. Sahabat radhiyallahu anhum memerangi Musailimah dalam perang Yamamah, luar biasa benar-benar disebutkan. Luar biasa. Dan yang membunuh Musailimah al-Kadzdzab siapa? Ada yang tahu? Wahsy, barakallahu fiik. Makanya Wahsy mengatakan apa? Aku adalah orang yang membunuh orang yang paling dicintai Nabi dan orang yang paling dibenci Nabi. Yang paling dicintai Nabi siapa? Hamzah ibn Abdul Muttalib dalam perang Uhud ketika beliau masih kufur, masih jadi budak. Yang paling dibenci Nabi ini nih, Musailimah al-Kadzdzab. Makanya al-Kadzdzab, pembohong. Golongan pertama Musailimah
nabi-nabi palsu, di antaranya Musailimah al-Kadzdzab, ada namanya Tulaihah al-Asadi, ini perempuan. Nabi itu perempuan, subhanallah. Nikah dengan nabi yang lain. Golongan yang kedua adalah orang yang murtaddin, orang yang murtad lagi dari agama Islam. Baru masuk Islam, ketika dengar Rasulullah meninggal, langsung murtad lagi. Dan mereka menyangka iman itu kepada Nabi Muhammad yang hidup, yang sudah mati berarti nggak usah. Yang ketiga, orang yang menolak membayar zakat. Nah, kalau yang pertama, yang kedua, jelas. Nabi palsu diperangi, jelas. Orang yang murtad dari agama Islam, jelas diperangi, jelas. Kan gitu. Yang ketiga nih, diperangi atau enggak ya nolak bayar zakat nih. Kenapa? Karena dia mengucapkan syahadat dan dia sholat. Betul? Diperangi enggak? Mana mufti Nur Salma ini, Masya Allah ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan enggak diperangi. Bagaimana kita bisa memerangi orang yang mengucapkan syahadat la ilaha illallah dan mendirikan salat? Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, aku akan perangi orang-orang yang memisahkan antara salat dengan zakat, kata Abu Bakar. Dan subhanallah, Abu Bakar As-Siddiq pada saat itu, kata Umar bin Khattab nih, terlihat bagaimana iman Abu Bakar itu luar biasa melebihi kami semua, kata Umar. Kemudian disebutkan dalam riwayat Abu Bakar As-Siddiq itu apa kalau bahasa kita? Mengangkat kerah dari Umar bin Khattab, diambil, diangkat. Dibembeng kalau bahasa Betawi. Bembeng katanya. Apa? Diangkat kerahnya tersebut, diangkat. Umar itu orangnya besar ya, kalau antum baca riwayat Umar kalau naik kuda kakinya sampai ke tanah. Besar, tinggi, luar biasa. Abu Bakar orangnya kurus. Disebutkan dalam hadis apa? Ketika beliau pakai sarung sering apa? Kedodoran. Beda sama kita, nyari celana susah, Masya Allah nih. Betul ya? Subhanallah. Orang yang kurus, bahkan disebut dalam riwayat ketika kena angin kadang-kadang suka ke bawah, saking kurusnya. Tapi lihat iman Abu Bakar mengalahkan Umar pada saat itu. Abu Bakar As-Siddiq mengangkat Umar bin Khattab dengan kerahnya. Mengatakan, apakah engkau menjadi lemah ya Ibn Khattab ketika engkau masuk Islam? Bayangkan, apakah engkau menjadi lemah ya Ibn Khattab ketika engkau masuk Islam? Wallahi, aku akan perangi orang-orang yang memisahkan sholat dengan zakat. Kemudian Abu Bakar membacakan hadis ini. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa yuqimus salat wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Apabila telah mereka melakukan itu semua tuh, syahadat, salat, zakat, maka terjaga darah dan harta mereka kecuali dengan hak Islam. Dan di antara hak Islam zakat. Yang enggak boleh dipisahkan antara salat dengan zakat. Pasti aku akan perangi mereka. Kaget Umar, luar biasa tuh. Kata Umar Khattab apa? Hari itu baru aku mengetahui bagaimana iman dan ilmu Abu Bakar yang sangat luar biasa melebihi kami semua. Ajib, luar biasa. Abu Bakar As-Siddiq yang mungkin enggak banyak dari kaum muslimin yang tahu tentang Abu Bakar nih. Betul ya? Lebih terkenal yang kedua mungkin Umar. Betul? Padahal sepakat ulama mengatakan Abu Bakar As-Siddiq adalah manusia terbaik setelah Nabi dan Rasul. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Para ulama sampai mengatakan law wada'a imanu Abu Bakar fi kiffah. Seandainya iman Abu Bakar ditaruh di satu timbangan, wa imanu ummah fi kiffah, dan iman seluruh umat ini ditaruh satu timbangan, la athqalu imanu Abu Bakar, maka akan lebih berat imannya Abu Bakar. Bayangkan. Dan ternyata sedikit dari kaum muslimin yang tahu siapa Abu Bakar As-Siddiq ini. Contoh, siapa nama asli Abu Bakar? Banyak kaum muslimin nggak tahu. Saya nggak tanya di sini, saya yakin di sini tahu, Masya Allah. Betul ya? Siapa namanya? Siapa namanya? Abdullah bin Abi Quhafah. Namanya siapa? Abdullah bin Abi Quhafah. Abu Bakar itu panggilan. Syahid dari bahasan kita adalah di antara haknya adalah membayar hak yang harta yang wajib. Membayar hak dari harta yang wajib. Kenapa? Dari harta yang kita kumpulkan ketika harta tersebut sudah masuk nisabnya, sudah berputar mengendap satu haul, 1 tahun, tahun Hijriyah, ada hak orang lain di situ. Ada kewajiban yang wajib dia tunaikan dan itu hak Allah Azza wa Jalla, itu zakat. Berapa banyak kaum muslimin zaman sekarang tentang masalah zakat ini bingung, subhanallah. Gak tahu tentang ilmu tentang zakat.
Kita sangat disayangkan tentang masalah ini, subhanallah. Kemudian dalil yang lain yang menunjukkan meninggalkan sholat itu luar biasa besar. Kemudian di antara zakat pula, dalam Sahih Muslim dari Ummu Salamah, Nabi SAW bersabda, innahu yusta'malu alaikum umara, sesungguhnya akan diangkat para pemimpin di antara kalian, fata'rifuna wa tunkirun, tindakan mereka ada yang kalian anggap benar, ada pula yang kalian anggap mungkar. Faman kariha faqad bari'a, barang siapa yang membenci tindakan kemungkaran mereka, maka niscaya ia terbebas dari dosa, dia berlepas diri dari dosa itu. Wa man ankara faqad salima, dan barang siapa yang mengingkarinya, niscaya ia akan selamat. Walakin man radhiya wa taba'a, namun siapa saja yang ridha dan mengikutinya, maka jelas ia berdosa. Ridha dengan kesalahan dan seterusnya, apapun yang dibuat oleh pemimpin, ternyata yang penting ia dah menjilat dan seterusnya, dosa jelas, subhanallah. Qalu ya Rasulullah, ala nuqatiluhum, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah kita perangi mereka nih? Lihat sahabat luar biasa semangatnya. Apakah kita perangi mereka? Pemimpin-pemimpin seperti ini, Rasul mengatakan, la ma sallau, tidak boleh diperangi selama mereka mengerjakan sholat. Allahu akbar, subhanallah. Selama mereka mengerjakan apa? Sholat. Dalam hadis yang lain, tidak boleh hatta tara kufran bawahan, sampai kalian melihat kekufuran yang nyata di depan mata kepala kalian. Nah, ini disebutkan tentang hal ini. Kemudian dikatakan tadi apa? Bahwa Islam menghukumi secara zahir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni lam u'mar an anquba quluban nas, sungguh aku tidak diperintah untuk mengorek isi hati manusia, wala asyuqqu butunahum, dan aku tidak diperintah untuk membelah perut mereka. Makanya tadi Usama bin Zaid benar-benar apa? Ditegur keras oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Islam ini ternyata tidak memerintahkan kita untuk mengorek hati isi manusia, membelah perut manusia, enggak. Yang zahirnya kelihatan itu yang kita nilai, itu yang kita lihat, selesai kan gitu. Ada pun urusan dalam hati, wa hisabuhum 'ala Allah taala. Ujung hadis ini. Dan hisabnya, perhitungannya diserahkan kepada Allah tabaraka wa taala. Diserahkan kepada Allah tabaraka wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nanti insyaallah taala kita akan masuk juga dalam hadis ini, dalam hadis arba'in ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis ini, la yahillu damu imri'in muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalath. Tidak halal adalah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah, dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Tidak halal darahnya ditumpahkan kecuali dengan 3 sebab. Yang pertama, as-sayyibuz zani, orang yang menikah kemudian berzina, namanya zina muhsan ini. Yang kedua, wan nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa, orang yang membunuh kemudian dibunuh lagi, qisas. Wat tariku lidinihi al mufariqu lil jamaah, orang yang meninggalkan agamanya dan juga meninggalkan jamaah kaum muslimin. Nanti insyaallah taala kita akan bahas nih hadis ini setelah ini. Syahid dari bahasan kita di sini apa? Bahwa darah seorang muslim itu benar-benar dijaga dalam Islam, nggak boleh sembarangan, nggak bisa sembarangan. Darah kaum muslim ini kemudian ditumpahkan, a'udzubillah min dzalik. Yang terakhir, wa hisabuhum 'ala Allah taala, dan hisab mereka diserahkan kepada Allah tabaraka wa taala. Maksudnya apa? 2 kalimat syahadat, mendirikan salat, membayar zakat, itu melindungi darah dan harta pelakunya di dunia, kecuali jika ia mengerjakan perbuatan-perbuatan yang menjadikan darahnya halal, contohnya 3 tadi dalam hadis. Sedangkan di akhirat ada pada Allah tabaraka wa taala. Di akhirat diserahkan kepada Allah azza wa jalla. Kalau dia bohong, Allah azza wa jalla akan masukkannya ke dalam neraka. Imannya dusta, imannya bohong, Allah azza wa jalla akan mengazabnya di neraka. Dan ketika dia jujur, Allah azza wa jalla akan memberikan nikmat kepadanya di surga Allah tabaraka wa taala. Dan telah disebutkan tentang masalah ini dalam banyak hadis tentang masalah ini, begitu juga dalam Al-Qur'anul Karim. Di antaranya Allah berfirman dalam surah Al-Ghashiyah,
dalam surah Al-Ghasyiyah yang setiap Jumat biasanya antum dengar ketika khatib jadi imam dan imam kemudian membaca surah Al-Ghasyiyah ini nih. Allah mengatakan fadzakir innama anta mudzakir, maka berilah peringatan karena sesungguhnya engkau ya Muhammad hanyalah pemberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir, engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Lihat Nabi Muhammad SAW nggak bisa memaksa mereka untuk dapatkan hidayah. Rasulullah SAW hanya memberikan peringatan. Illa man tawalla wa kafar, subhanallah, kecuali jika ada orang yang berpaling, tawalla wa kafar, dan mengkufuri. Fayu'adzibuhu Allahul azab al-akbar, maka Allah azza wa jalla akan mengazabnya dengan azab yang sangat luar biasa besar. Inna ilaina iyabahum, sesungguhnya kepada kami mereka akan dikembalikan. Thumma inna alaina hisabahum, kemudian kewajiban kamilah untuk menghisab diri mereka semua. Ya, ketika mereka sudah menjalankan syariat Islam, syahadat, kemudian sholat, kemudian zakat dan seterusnya. Adapun kemudian apa? Mereka bohong, dusta dan seterusnya. Contohnya orang-orang munafikin, maka hisabnya itu diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla di akhirat. Karena sekali lagi Islam menghukumi secara zahir, nggak bisa membelah hati manusia kemudian memaksa mereka untuk apa? Mengucapkan syahadat atau melakukan hal-hal yang Allah Azza wa Jalla cintai. Itu mungkin dari pembahasan hadis ini. Semoga Allah Azza wa Jalla jadikan dari kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu mendapatkan hidayah taufik di atas siratal mustaqim sampai nantinya Allah wafatkan dari kita dalam keadaan husnul khatimah. Silakan ada yang bertanya. Masya Allah, udah pada faham berarti, alhamdulillah. Saya husnudzan, berbaik sangka. Ada yang tanya? Nah. Subhat jangan ngomong di sini subhat. Mengatakan gini, mencintai Rasulullah SAW apa perlu dengan dalil? Mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam apakah perlu dengan dalil? Pertanyaan balik, terus perlu dengan apa? Mencintai Rasulullah SAW apakah butuh dengan dalil? Pertanyaannya sekarang terus perlu dengan apa? Orang yang cinta ini ada cinta yang hakiki sejati, ada yang cinta yang gombal. Betul ya? Kullu yadda'i waslan bi Laila wa Laila la tuqirruhu bidzak. Ahli syair mengatakan apa? Semuanya mengaku jadi kekasihnya Laila, padahal Laila kenal aja enggak sama mereka. Semuanya mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya adalah apakah Allah dan Rasulnya mencintai mereka atau tidak? Di antara orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, tidak lain tidak bukan adalah orang-orang yang menjalankan sunnah Nabi SAW. Sunnah ini maksud bukan yang hukum-hukumnya sunnah, bukan. Ajaran Nabi SAW. Orang-orang yang menjalankan ajaran Nabi, sunnah Nabi SAW dalam kehidupannya, orang-orang ini insya Allah Ta'ala akan Allah cintai dan Rasul cintai, jelas. Dari mana kita mengetahui sunnah-sunnah Nabi SAW atau ajaran Nabi SAW? Balik dengan dalil pasti. Dengan apa kalau bukan dengan dalil? Gimana kita tahu cara sholat? Gimana kita tahu cara zakat? Gimana kita tahu cara beriman dengan benar? Gimana kita tahu cara puasa dan seterusnya kecuali dengan apa? Dalil. Agama Islam ini agama dalil, ya kawan. Agama Islam ini bukan hanya sekedar dongeng, cerita dan seterusnya yang di dalamnya kemudian nggak ada apa? Nggak ada referensi yang kuat, enggak. Ini karakteristik agama Islam. Al-isnadu minad-din. Sanad, tahu antum sanad? Mata rantai untuk menjadikan hadis ini sahih atau tidak. An fulan, an fulan, an fulan, an fulan, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Itu namanya sanad, mata rantai. Orang-orangnya namanya rawi, perawi. Al-isnadu minad din, kata Abdullah bin Mubarak. Sanad ini bagian dari agama. Walaulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan karena sanad, isnad, siapapun bisa berkata apapun yang dia inginkan tentang agama ini. Para ulama mengatakan apa? Dulu kami tidak pernah bertanya tentang dalil ketika zaman sahabat nih. Kami nggak pernah bertanya tentang dalil dan seterusnya. Tapi ketika fitnah itu melanda, muncul khawarij, muncul murji'ah, muncul syiah, muncul mu'tazilah. Kami selalu mengatakan kepada mereka ketika mereka mengajarkan sesuatu dalam agama, sammulana rijalakum. Sebutkan rijal kalian, sebutkan dalil kalian, sebutkan sanad kalian. Terus kalau bukan Islam, agama dalil, agama apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, taraktu fikum amrain in tamassaktum bihima lan tadhillu abada. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalian pegang dua perkara ini tidak akan pernah sesat kalian. Al-Qur'an dan juga sunnati. Jelas, kitabullah wa sunnati. Al-Qur'an dan juga as-sunnah. Sunnahku kata Nabi. Al-Qur'an dan as-sunnah. Apa kalau bukan dalil dua ini? Karangan manusia? Kalah. Dalil jelas. Al-Qur'an dan as-sunnah. Bahkan kalau seakan-akan akal kita bertentangan dengan dalil yang sahih, buang akal kita. Pasti dalil ini yang benar. Seakan-akan loh. Tapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan apa? Nggak ada akal yang salim, yang benar, yang lurus, yang sehat bertentangan dengan dalil yang sahih. Nggak ada insya Allah. Kalaupun ada, sampaikan kepada diriku, aku akan bedah masalah itu. Syekhul Islam mengatakan itu, subhanallah. Kalau seandainya ada, kan banyak orang sekarang lebih takdisul akal, betul ya, mengagungkan akal luar biasa. Ini nggak masuk akal saya, subhanallah. Siapa Anda? Kalau cuma beragama cuma akal aja, bahkan akal yang paling pertama bukan dalil, nggak lewat kecuali hanya buang angin dia. Ilmu buang angin nggak lewat dalam agama kecuali ilmu itu. Loh, kenapa Pak Ustadz? Naam, antum mau sholat wudu. Ketika mau sholat udah wudu nih, buang angin, batal nggak? Batal. Taib. Wudunya yang mana? Yang masalah belakang atau anggota wudu? Masuk akal? Masuk akal? Harusnya yang diusap yang mana? Yang bermasalah dong, betul ya? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, "Lau kana dinu birra'i." Kalau seandainya agama itu hanya dengan akal saja, lakana asfalul khuffain aula bil masih. Harusnya bawah bagian sepatu kulit harusnya lebih pantas untuk diusap karena yang lebih kotor bawahnya, betul ya? Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami untuk mengusap atas dari khuf itu, atasnya. Yang kotor bawahnya harusnya diusap bawah. Maksudnya apa? Jangan dibuang akalnya, gunakan akal itu untuk bisa memahami dalil. Jangan dibuang. Jangan dibenturkan juga akal dengan dalil, ini pun salah, subhanallah. Terus kalau agama Islam bukan dengan dalil, dengan apa? Membuktikan orang tersebut cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul dengan, kalau bukan dengan dalil, dengan apa? Dengan klaim doang, dengan pengakuan aja, siapapun bisa mengatakan itu, subhanallah. Akan jelas dengan dalil menunjukkan kalau orang tersebut sesuai dengan dalil, maka orang tersebut insya Allah akan dicintai Allah dan Rasulnya. Tapi orang tersebut menyelisihi dalil, maka orang tersebut pasti akan apa? Jauh dari cintai Allah dan Rasulnya. Dan ingat ikhwan, sekali lagi saya katakan, ilmu dalam agama Islam ini, ilmu itu dijunjung tinggi, luar biasa tingginya. Baik ilmu agama ataupun ilmu umum loh. Ilmu agama jelas paling tinggi. Tapi ilmu umum pun dijunjung tinggi, pasti berbeda orang yang punya ilmu sama orang yang gak punya ilmu. Beda pasti dalam Islam. Beda pasti, subhanallah. Terlebih lagi ilmu yang dia miliki adalah ilmu yang paling terbaik, yaitu ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Ilmu terdebes di atas muka bumi ini. Maka Islam ini agama ilmu. Bukan hanya agama dongeng, cerita dan seterusnya, enggak. Orang-orang Yahudi sampai sekarang berselisih tentang nama Tuhan mereka apa. Kenapa? Enggak punya sanad. Enggak punya ilmu tentang itu, bayangkan. Kitab-kitab mereka enggak dijaga sama Allah Azza wa Jalla. Dan Allah takdirkan itu, enggak dijaga. Kitab-kitab mereka, betul ya? Sanad mereka enggak ada. Islam agama sanad, isnad, sanad luar biasa. Ilmu yang sangat luar biasa. Jadi ketika orang meyakini atau mengatakan dia mencintai Nabi SAW, satu jawabannya jelas. Apakah dia mengikuti sunnah Rasul SAW atau tidak? Apakah dia menghidupkan sunnah Rasul, ajaran Rasul SAW atau tidak?
atau ternyata membuat sesuatu yang baru dalam agama ini yang tidak pernah dicontohkan sama sekali oleh Nabi SAW. Bohong berarti mereka. Ketika mereka membuat sesuatu yang baru yang sama sekali nggak pernah dicontohkan Nabi, bagaimana bisa dikatakan mereka mencintai Rasul SAW? Dan panjang masalah pembahasan, subhanallah. Wallahu a'lam bishawab. Fika barakallah. Lagi yang lain? Barakallahu fikum, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah azza wa jalla jadikan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu Allah berikan hidayah taufik untuk meniti siratal mustaqim sampai nantinya Allah wafatkan diri kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah azza wa jalla juga bisa kumpulkan kita di surga firdaus tanpa hisab dan tanpa azab sebagaimana Allah kumpulkan kita di masjid ini. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.